Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis kurva S. Dengan beranggotakan yang pertama itu ada Gabriel Ebitnego Sinaga, lalu selanjutnya ada Lania Trinitas Saragi, selanjutnya ada Safira Rizky Azani, lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Raina Ciputra Darmawan. Lalu di sini kita akan masuki yaitu tujuan kurva S yang akan disampaikan oleh saudara Gabriel. Terima kasih untuk moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dari tujuan kurva S ini. Tujuan dari kurva S sendiri adalah manajemen proyek berguna dalam mengukur kemajuan pengerjaan dan mengevaluasi kerja. Bahkan berguna juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan perkiraan arus kas. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat kurva S sendiri ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah sebagai jadwal pelaksanaan aktivitas, 2 sebagai dasar dalam manajemen keuangan, 3 mampu menunjukkan pekerjaan yang masuk ke dalam lintasan kritis. Selanjutnya ada 4 guna menghitung prestasi pekerjaan, yang kelima berguna untuk pedoman pengambilan kebijakan, keenam untuk manajemen pengadaan material, tenaga hingga peralatan, dan yang terakhir untuk dilaporkan. Demikian manfaat daripada kurva S, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saudara Gabriel. Selanjutnya di sini ada tabel activity yang akan dijelaskan oleh saudari Safira. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tabel activity. Activity-nya ada 5 yaitu A sampai E. Yang pertama ada A perencanaan dengan durasi 1 minggu, harganya 1.500.000 dengan bobot 3,45. Kemudian yang ke B, penerapan site. Prosedurnya A, durasinya 2 minggu, harganya 20 juta dengan bobot 45,98. Kemudian ketiga ada C, deskripsinya konfigurasi jaringan dengan durasi 1 minggu dengan harga 7 juta. Bobotnya 16,0,9. Kemudian yang keempat ada D, manajemen pengguna, prosedur predesesornya B dan C, durasinya 1 minggu dengan harga 5 juta, bobotnya 11,49. Kemudian yang terakhir ada finishing, yaitu durasinya 1 minggu dengan harga 10 juta, bobotnya 22,99. Dengan jumlah total 43.500.000 dengan bobotnya 100. Di atas adalah tabel dari proyek manajemen pengembangan FTTH pada komplek perum yang terdiri dari 5 aktivitas dengan biaya keseluruhan yang dikeluarkan sebesar 43.500.000. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Safira. Selanjutnya di sini ada tabel proyek manajemen pembangunan FTTH yang akan dijelaskan oleh Lania. Terima kasih ke moderator. Di sini saya mau menjelaskan cara menghitung bobot dari setiap pekerjaan. Nah, dari tabel ini kan sudah dijelaskan oleh saudari Septira bobotnya berapa. Nah, menghitung bobot dari setiap pekerjaan di sini itu menggunakan rumus, yaitu harga pekerjaan dibagi harga total pekerjaan, yang dimana hasil dari itu dikali 100%. Misalnya pada aktivitas A, untuk bobot pembuatan proyek ini itu harga pekerjaannya 1.500.000 dibagi dari jumlah total harga pekerjaan 43.500.000 dan itu dikali 100%, ya totalnya hasil bobotnya 3,45%. Next. Nah, setelah kita mengetahui bobot, kita harus membuat network planning, yang dimana sebelum kita membuat perencanaan kurva S, maka perlunya network planning terlebih dahulu. Nah, sudah kelihatan di sini tuh ada jalur kritisnya A, B, D, E, yang dimana durasinya 5 minggu.
di mana pada aktivitas ABD ini tuh sebagai aktivitas kritis yang artinya aktivitas tersebut dilaksanakan secara berurutan. Nah, kenapa tidak C? Karena dia itu non kritis. Di mana sih kita tahu network planning itu jalur kritisnya dari mana? Itu dari Slack-nya, di mana total dari misalnya A itu 0, dikurang 0 itu 0. Kalau yang aktivitas B itu 1 kurang 1, 0, dan D itu 3 kurang 3 itu 0, dan yang E itu 4 kurang 4, 0. Kenapa C tidak masuk? Karena dia 1 kurang 2 itu tidak 0, makanya jalur kritisnya itu A, B, D, E. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Saudari Lania yang telah menjelaskan tentang network planning. Selanjutnya yaitu di sini ada kurva S yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada 5 pekerjaan. Yang pertama itu perencanaan, penerapan site, konfigurasi jaringan, manajemen pengguna, dan finishing. Dengan di sini yaitu bobotnya itu kita didapatkan dari harga pekerjaan. Harga pekerjaan tersebut dibagi dengan harga total pekerjaan dikali dengan 100%. Nah, itu dengan di sini yang pertama kita mendapatkan bobot 3,45, yang kedua itu 4,5,98, yang selanjutnya itu ada 16,09, yang keempat itu ada bobotnya 11,49, yang kelima itu 22,99, dan kalau kita jumlahkan itu akan menjadi 100%. Lalu di sini kita bobotnya dalam per minggu, yaitu dengan kita mendapatkan 5 minggu. Dan di sini 5 minggu ini kita dapatkan dari slide sebelumnya, yaitu network planning, yang dimana akhir dari perhitungan yaitu sebesar 5 minggu. Maka kenapa di sini kita tulisnya sebesar 5 minggu. Lalu untuk bobot per minggunya ini, kenapa bisa yang pertama itu bisa 3,45, yang kedua itu bisa taruhnya yang penerapan site itu bisa 2,2, 2,9 di minggu kedua dan ketiga. Itu karena kita mengikuti dari si network planning-nya, yang dimana sesudah dari yang A yaitu adalah B gitu. Makanya kita di sini memasukkannya yaitu di minggu kedua dan ketiga yang penerapan site-nya. Lalu kayak selanjutnya itu ada konfigurasi jaringan. Kenapa kita memasukkannya di minggu ketiga? Karena yang di C itu adalah di antara B sebelum dengan A. Maka dari itu kenapa kita masukinnya ke minggu ketiga? Karena dia itu durasinya cuma satu minggu doang. Makanya kita memasukkannya di akhir, yaitu di minggu ketiga. Dan selanjutnya untuk manajemen pengguna, yaitu dengan bobotnya yaitu D, itu setelah B dan C. Makanya kita di sini masukkannya di minggu keempat. Lalu selanjutnya di sini ada finishing, yaitu kenapa kita masukkannya di minggu kelima? Karena bobot finishing itu adalah setelah manajemen pengguna gitu. Lalu aktivitas A ini adalah dilakukan sebelum semua aktivitas yang dilakukan dengan bobot sebesar 3,45. Terus yang dikerjakan dalam satu minggu pengerjaan. Lalu yang kedua ini adalah aktivitas B, dapat dilakukan setelah aktivitas A yang kita sebutkan tadi gitu. Dan aktivitas C juga sama, yaitu dengan bobot 16,9 yang dilakukan setelah aktivitas B dan seterusnya. Lalu di sini ada jumlah akumulatif yaitu sebesar 100% juga. Gitu. Dan di sini terdapat grafiknya, yaitu dengan gambarnya menjulang ke atas begini ya. Oke. Terima kasih.
segitu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.